Episode 2 sebagai kelanjutan ya dalam alur cerita layangan putus episode 1. Sebelumnya Kinan mengira Miranda adalah selingkuhan Aris, ternyata bukan. Dan hal itu akan terjawab pada episode 2 pada episode layangan putus sebelumnya. Perempuan kedua Aris sudah dimunculkan ketegangan terjadi saat Haris memberikan kado berupa anting pada selingkuhannya. Aris baru sadar jika anting yang ada di kotak perhiasan hanya ada satu buah. Di manakah anting yang satu lagi? Apakah jawaban tersebut bisa ditemukan pada sinopsis layangan putus episode 2? Tidak perlu berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke episode 2-nya. Dan intro. Welcome to my channel dan film oke. Sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya, bos. Bagi yang sudah subscribe terima kasih. Film dibuka dengan diperlihatkan Miranda yang merasa kesal karena Kinan yang tiba-tiba datang ke hotel tempat dia bersama Johnny. Sementara itu Aris memutuskan untuk pulang ke rumah. Aris baru menyadari kalau anting yang akan diberikan kepada Widya tertinggal di dalam jasni. Ia harus bergegas menemukannya, sebelum Kinan tahu. Sementara itu Kinan yang sama-sama berada di mobil, pikiran mereka merasa bingung dengan kecurigaan. Ya, sementara Aris mencoba mengingat, bagaimana anting yang sebelah bisa tidak ada di dalam kotaknya. Sementara Kinan yang merasa bersalah karena mencurigai Aris meletakkan kembali anting ke dalam jas Aris. Ketika sampai di rumah ia bergegas mengecek keberadaan anting itu. Aris merasa lega, karena anting tersebut masih berada di kantong jasnya. Aris tak tahu jika Kinan sudah sempat menemukannya. Esok harinya Aris memberikan anting itu kepada Kinan yang tidak tahu kebohongan Aris. Tiba-tiba menangis, dia merasa bersalah karena telah mencurigai suaminya berhubungan dengan Miranda. Ia meminta maaf karena hal tersebut. Aris tiba-tiba marah mendengar penjelasan Kinan. Menurutnya telah bertindak sangat gegabah. Ia merasa sangat malu kalau harus berhadapan dengan Miranda, padahal ia sudah punya proyek besar dengan Miranda, dan harus sering bertemu dengan Miranda. Meski sempat bersih tegang, akhirnya Kinan dan Aris perbaikan. Sementara itu Widya sedang melakukan konseling kepada salah satu pasiennya. Malam harinya saat Kinan sudah tidur, Aris menelpon Widya dan meminta maaf soal anting itu. Aries menyuruh Widya memilih anting lain. Keesokan harinya di saat Kinan mengantarkan anak Niraya ke sekolah, Kinan bertemu Miranda yang sedang mengantarkan Brandon. Kinan bertanya dan meminta maaf kepada Miranda karena sempat mengganggu privasi Ni beberapa waktu lalu. Namun saat mencoba menjelaskan soal anting itu, tiba-tiba Kinan melihat anting biru yang mirip dengan anting yang dipakai Miranda, dan hal ini menimbulkan kecurigaan dalam hati Kinan. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat. Malam hari ini Aris membacakan buku dongeng untuk anak Niraya. Tiba-tiba telepon berdering, dan di saat Aris mengangkat panggil tersebut, Raya bertanya kepada ayahnya, siapa perempuan yang menelpon ayahnya malam-malam. Esok harinya Aris meminta maaf kepada Miranda karena Kinan telah mengerebeknya di hotel. Sebagai permintaan maaf Aris mengajak Miranda untuk makan siang. Awalnya Miranda menolaknya, karena tidak ingin membuat Kinan cemburu lagi. Namun Aris membujuk Miranda agar hubungan keduanya tidak memburuk. Saat makan siang bersama Aris, Miranda mengungkapkan kekhawatirannya kalau Kinan akan membeberkan rahasianya ke banyak orang, dan Aris menjamin bahwa Kinan bukan sosok seperti itu, dan tidak akan menceritakan rahasia yang memiliki pria lain bahkan ke sahabatnya sendiri. Miranda pun merasa senang mendengar penjelasan Aris. Namun Miranda masih penasaran, kenapa Kinan bisa mencurigai Ni berselingkuh dengan Aris. Aris memberikan alasan jika itu hanya masalah hormon kehamilan sehingga Kinan terlalu cemburu berlebihan. Miranda memberikan alasan tersebut, ia yakin Kinan memiliki insting kuat akan hal ini. Miranda bertanya pada Aris apakah ia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Miranda berpendapat, tetapi Aris mencoba mengelak terus dan tak bisa menjelaskan. The topic is me. It's about you. No. Okay? Aris, come on. Lo selingkuh kan? Sementara itu Kinan sedang mencoba aplikasi perpesanan baru karena aplikasi yang biasa digunakan sering error. Sebuah aplikasi dari sahabatnya. Saat selesai memandu dan memasang aplikasi itu di handphone, Kinan baru menyadari kalau Aris juga telah memiliki akun pada aplikasi tersebut. Kinan kembali curiga. Ia menuliskan beberapa hal aneh dari diri Aris yang ditemukannya akhir-akhir ini ke dalam sebuah buku catatan pribadi Ni. Esok harinya Kinan bertemu Miranda, demi memperbaiki hubungannya dengan Miranda.
Kinan kembali meminta maaf atas perilakunya beberapa waktu lalu di hotel. Miranda berusaha menjelaskan kondisi yang dihadapinya. Miranda bercerita bahwa ia berselingkuh dengan pria lain, karena ia tak lagi bisa percaya pada Eros suaminya, karena suaminya punya mimpi besar. Namun ketika sang suami terus menemui kegagalan dan terpuruk, Miranda kehilangan rasa kagumnya kepada Eros suaminya. Hal ini membuat Miranda berselingkuh. Dengan mencoba mengingatkan diri, Miranda bilang bahwa ia bisa kehilangan segalanya. Namun Miranda berkata bahwa ia telah kehilangan segalanya sejak rasa kagum dan percaya kepada sang suami telah sirna. Ini satu-satunya orang yang bisa bikin aku ngerasa waras. Sementara itu Aris melakukan panggilan suara dengan Widya. Mereka saling mengungkapkan rasa rindunya. Mereka mengubah panggilan suara menjadi video call. Namun tiba-tiba Kinan terbangun. Aris pun segera berpura-pura sedang bertelepon dengan Alif, temanku touring nih. Aris membatalkan acara kumpul-kumpul bersama sahabatnya. Ntar gue kabarin deh, ya. Oke, bye. Sementara itu Kinan di rumah sedang mempersiapkan untuk makan malam dengan Raya anaknya. Tak sengaja Raya menceritakan kalau beberapa hari lalu Aris pernah ditelepon oleh istrinya Om Jack. Kecurigaan Kinan kembali muncul. Menurut sepengetahuannya, Om Jack belum memiliki istri. Kinan mencoba mengkonfirmasi kecurigaan ini kepada Aris. Tetapi lagi-lagi Aris punya jawaban dan selalu mengeles. No, bukan. Esok harinya saat Aris menemani Kinan membeli anting sebagai hadiah untuk Lola sahabatnya, tanpa sengaja Widya dan Kinan saling bertemu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan layangan putus episode selanjutnya hanya di channel Film Oke. Izin pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.